Ulang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumina. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Dea Fajar Tadi Sitorstane, dan rekan-rekan saya nanti akan memperkenalkan dirinya ketika mereka membaca materi. Tanpa berlama-lama, pada pembahasan pertama dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ratu Mahal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijtihad. Nah, seperti yang kita ketahui, ijtihad itu diambil dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihada, yaitu sungguh-sungguh atau mengerahkan kemampuan dalam diri kita. Nah, ijtihad ini juga diambil dari kata jahada, menurut yang dikutip dari buku Islamologi yang dikutip oleh Maulana Muhammad Ali. Dari kata ijtihad itu dari kata jahada, yaitu bersungguh-sungguh ataupun bersikeras dalam melakukan sesuatu. Sehingga ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan praktiknya yang mana dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit atau berat. Bisa diartikan ijtihad ini merupakan segala usaha ataupun kegiatan yang bersungguh-sungguh dalam menentukan hukum syariat yang ada di dalam agama Islam yang sulit atau belum terselesaikan. Nah, ada juga artinya dengan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya. Arti dari batas sampai puncaknya adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu ataupun memecahkan sebuah permasalahan sampai spesifik mungkin, sampai konkret lah kalau bahasa kita kan. Nah, ada juga menurut dari Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad adalah suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid. Nah, seperti kita ketahui, mujtahid merupakan orang yang sedang melakukan ijtihad. Adapun beberapa karakteristik untuk menjadi seorang mujtahid yaitu beragama Islam, berakal sehat, baligh, mengetahui bahasa Arab, dan mengetahui syariat-syariat agama Islam, yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari karakteristik seorang mujtahid. Nah, dari seorang mujtahid dalam mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah. Sehingga bisa kita simpulkan ijtihad dari segala macam banyaknya pendapat para ulama ataupun buku, arti ijtihad itu yaitu satu, bersungguh-sungguh dalam menetapkan sesuatu yang belum terselesaikan. Contohnya di sini bisa kita ambil dalam kehidupan zaman sekarang, yaitu para ulama selalu melakukan ijtihad dalam menentukan satu Ramadan, kapan terjadinya satu Ramadan dan kapan terjadinya satu Syawal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad ada 3. Yang pertama adalah fungsi al-rujuk atau kembali. Fungsi al-rujuk atau kembali ini bertujuan untuk mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada aturan dan sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Terkadang ada interpretasi manusia yang kurang relevan sehingga ijtihad ini hadir untuk meluruskan interpretasi tersebut. Nah, yang kedua adalah fungsi al-ihyah atau menghidupkan kembali. Ijtihad dalam fungsi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali adalah ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ada ajaran Islam yang sudah ada tetapi mungkin sudah dilupakan sehingga ijtihad ini hadir untuk menghadirkannya kembali. Nah, yang ketiga adalah fungsi al-inabah atau pembenahan. Fungsi ini berfokus pada evaluasi pada hasil ijtihad ulama terdahulu. Ada kemungkinan ijtihad lama mungkin kurang relevan karena perubahan zaman, sehingga diperlukan pembenahan agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Saya kembalikan kepada Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Qiyas adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati para ahli ulama. Qiyas adalah, menurut para ahli ulul fikih, qiyas diibaratkan sebagai redaksi yang beragam namun tetap memiliki makna yang sama. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.
Nah, kias ini berasal dari akar kata kosa yakisu kiasan yang artinya adalah pengukuran. Imam Al-Ghazali dalam buku Al-Mustasfa mendefinisikan kias sebagai menambungkan sesuatu yang telah kita ketahui kepada sesuatu yang telah ada untuk menentukan hukum atau meniadakan hukum di antara keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa kedudukan kias ini lebih lemah daripada ijma. Oleh karena itu, kias ini memiliki tempat terakhir di dalam kerangka sumber hukum Islam. Segitu saja yang dapat saya sampaikan.